2076. Lautan darah bergolak, dan beberapa sosok bolak-balik di dalamnya. Setelah proyeksi istana konstelasi menekan pusaran merah, iblis banteng yang awalnya kuat dengan cepat melemah. Setelah beberapa saat, orang ini tidak dapat melawan di bawah pengepungan Lu Ye dan yang lainnya. Saat ini, kekuatan yang dia keluarkan adalah level yang seharusnya dimiliki Sunshine Realm tahap akhir yang normal. Jelas ada yang salah dengan kekuatan sebelumnya. Jiuyan menikamnya dengan tombak, Lu Ye dan dua Sunshine Realm lainnya menerkam dan menebas dengan pedangnya. Pertempuran mereda, dan iblis banteng itu terluka parah dan mengalami koma. Pada saat ini, dia juga kehilangan kemampuan untuk dengan mudah menyelesaikan kekuatan pedang Panshan sebelumnya, dan kekuatan aneh melilit lukanya, menghambat pemulihan iblis banteng. Lu Ye mengumpulkan lautan darah dan melihat kedua medan perang lainnya, tanpa kecuali, dua musuh lainnya juga ditangkap. Tidak ada yang membunuh mereka, jelas semua Sunshine Realm penasaran dengan kekuatan yang mereka tunjukkan sebelumnya, jadi tentu saja mereka ingin membiarkan mereka hidup. Sekelompok Sunshine Realm berkumpul menuju Lu Ye. Sekarang dia adalah penguasa Laut Wan Xiang, dia juga orang pertama yang tiba di sini. Tentu saja, semua orang ingin datang dan bertanya tentang situasinya. Namun, sebelum semua orang bisa berkumpul, sesuatu terjadi lagi di Pulau Pedang Giok. Pusaran merah yang ditekan oleh proyeksi istana konstelasi beriak dengan keras, dan ada bayangan gelap yang menjulang di sisi lain. Sesuatu akan datang lagi. Jiuyan jelas melihat perubahan di sana, mengepalkan tombak perak di tangannya, dan diam-diam mengaktifkan kekuatan sihirnya. Lu Ye juga terlihat serius, dia telah merasakan secara mendalam kekuatan iblis banteng, jadi dia secara alami sangat waspada saat ini. Setelah memperhatikan dengan seksama beberapa saat, dia tiba-tiba merasa lega. Seharusnya mustahil untuk melewatinya. Meskipun Lu Ye tidak tahu mengapa pusaran merah membuat khawatir istana konstelasi, tetapi sekarang ada kekuatan harta karun untuk menyegelnya, sekuat apapun keberadaan di sisi lain, itu tidak mungkin semudah sebelumnya. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa bayangan di sisi berlawanan tidak dapat memadat. Dan dilihat dari situasi saat ini, pusaran merah ini tidak akan bertahan lama sebelum pecah. Hampir pada saat yang sama ketika Lu Ye menyelesaikan kata-katanya, proyeksi istana konstelasi yang terselubung di luar pusaran merah tiba-tiba memudar tanpa dapat dijelaskan. Proyeksi ini pada awalnya bukanlah sebuah entitas, dan tampak ilusi dan halus. Ini memudar, hampir sampai tidak terdeteksi. Pada saat ini, bayangan di sisi berlawanan tiba-tiba mengeras, dan pusaran merah juga bergetar hebat. Tidak bagus, Lu Ye berseru. Situasi ini benar-benar berbeda dari apa yang baru saja dia duga. Dia tidak tahu mengapa proyeksi istana konstelasi tiba-tiba memudar. Namun hal ini jelas memberikan peluang bagi tim tamu dari kubu lawan. Pusaran merah menggeliat, dan tamu tak diundang keempat tiba di Laut Wan Xiang hari ini. Menilai dari bayangan samar tadi, Lu Ye mengira ada musuh ganas yang akan menyerang, tapi ketika dia melihat dengan jelas apa yang akan terjadi kali ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jiuyan di samping juga tercengang. Apa ini? Jiuyan mengerutkan kening. Tandu pengantin. Lu Ye menjawab ragu-ragu. Karena apa yang dia lihat di depan matanya begitu indah, sesuatu yang muncul dari pusaran merah kali ini bukanlah makhluk hidup berdaging dan berdarah, melainkan sebuah tandu. Seperti halnya yang digunakan untuk menjemput pengantin di dunia sekuler, tandu ini dibalut dengan dekorasi berwarna merah cerah, dan terdapat dua bunga besar berwarna merah di kedua sisi, yang terlihat sangat meriah. Sunshine Realm lain juga melihat pemandangan aneh ini, dan mereka semua tampak terkejut, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi dan tandu apa itu. Serangkaian energi spiritual menyelidiki, namun setelah banyak penyelidikan Sunshine Realm, terlihat jelas bahwa tandu ini adalah tandu yang paling biasa, tidak ada yang misterius di dalam atau di luarnya. Semakin aneh terjadi, semakin waspada mereka. Keanehan yang bisa keluar dari pusaran merah itu mustahil untuk dibayangkan. Jika mereka tidak bisa mendeteksinya, berarti keanehan tandu ini di luar imajinasi. Sebuah dengungan lembut keluar, dan iblis banteng yang koma itu perlahan terbangun. Fisik klan iblis itu kuat. Setelah menderita luka yang begitu serius, dia benar-benar bangun sekarang. Dua tamu tak diundang lainnya masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika iblis banteng membuka matanya, dia menyadari bahwa dia ditahan. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Matanya tiba-tiba tertuju pada tandu dan dia berseru. Tandu pengantin hantu. Lu Ye berbalik dan melihat ke arahnya, hatinya tergerak. Tandu pengantin dan setan banteng seharusnya datang dari tempat yang sama, dan menilai dari reaksi setan banteng saat ini, dia jelas mengenali tandu pengantin dan jelas mengetahui sesuatu. Dia segera bertanya, apa ini? Ceritakan semua yang kamu tahu. Petik 2. Iblis banteng itu berkata dengan penuh semangat. Oke, bawa aku ke sana dulu, aku ingin naik. Setelah aku naik tandu hantu, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Lu Ye bertanya dengan heran. Apa untungnya naik tandu itu?
Jika bukan karena ini, setan banteng ini tidak akan begitu bersemangat. Setan banteng itu tidak menjawab, tetapi berkata dengan tergesa-gesa. Bawa aku ke tandu secepatnya, ini akan terlambat. Lu Ye awalnya ingin bertanya mengapa sudah terlambat, tetapi pada saat ini, tandu hantu yang tidak bergerak sama sekali tiba-tiba mulai bergetar, dan kemudian, kekuatan aneh memenuhi udara dari tandu hantu itu. Itu seperti pemikiran spiritual, tetapi juga tidak. Lu Ye belum pernah merasakan kekuatan seperti ini sebelumnya. Kekuatan itu, seluas lautan, menyapu seluruh laut Wanxiang dalam sekejap, dan kemudian menyebar ke galaksi Wanxiang. Tiba-tiba menutup kembali dan berkonsentrasi pada Jiuyan. Jiuyan secara naluriah merasa tidak enak. Pintu tandu hantu tiba-tiba terbuka, dan pita merah cerah terbang keluar darinya dan meluncur langsung ke arah Jiuyan. Kecepatannya sangat cepat bahkan ahli seperti Jiuyan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pita merah langsung membungkusnya, dan dengan tarikan tiba-tiba, Jiuyan terbang menuju tandu hantu dengan ekspresi terkejut, terjun ke dalam tandu dan menghilang. Setelah menerima Jiuyan, tandu hantu itu akan terbang menjauh. Mau pergi, Lu Ye sangat marah dan mengejar tandu hantu itu. Tidak apa-apa jika yang lain ditangkap oleh tandu hantu itu, tapi Jiuyan. Iblis banteng berteriak, bawa aku bersamamu. Dia takut Lu Ye akan meninggalkannya. Lu Ye tidak ingin memperhatikannya pada awalnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa orang ini jelas tahu sesuatu tentang tandu hantu dan mungkin berguna, dia meraih tangannya, mengaktifkan teknik pelepasan darahnya, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya darah. Ketika dia bergerak, Sunshine Realm lainnya juga mengejarnya, meskipun mereka berasal dari galaksi yang berbeda dan berasal dari kekuatan yang berbeda. Setelah tinggal di Laut Wanxiang selama bertahun-tahun, banyak dari mereka yang berteman dengan Jiuyan, jadi mereka tidak akan berpangku tangan. Kecepatan tandu hantu itu pada awalnya tidak cepat, tetapi jelas mengalami akselerasi, dan peningkatannya sangat besar. Lu Ye, yang mengejarnya, melihat tandu hantu itu semakin menjauh darinya. Tidak peduli seberapa banyak dia mengaktifkan teknik pelarian darahnya, itu tidak ada gunanya. Dia mengertakkan gigi dan mengangkat pedang Panshan tinggi-tinggi. Saat mana melonjak, cahaya pedang besar melesat dan menyerang ke arah tandu hantu itu. Pisau ini mengenai tandu hantu, namun tebasan pedang raksasa gagal merusak tandu hantu sama sekali. Sebaliknya, dengan pukulan ini, pita merah cerah melayang keluar dari tandu hantu itu lagi dan ditarik ke arah Lu Ye dari kejauhan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang baru saja dialami Jiuyan. Pita merah cerah itu baru saja digulung saat menghadap Jiuyan, namun ditarik keluar saat menghadap Lu Ye, seolah-olah pukulan tadi menyebabkan tandu hantu itu melawan. Hampir saat dia melihat pita merah, pandangan Lu Ye seketika menjadi merah. Ada suara samar-samar sesuatu yang pecah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi berlendir. Kemudian dia merasa pusing, dan sihir pelindungnya langsung hancur. Ada suara klik yang keras di tubuhnya, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Baru kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa di bawah hantaman tandu hantu, iblis banteng yang dia pegang di tangannya ditarik ke dalam bola kabut darah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia juga terluka parah. Seluruh tubuhnya menegang, seolah-olah ada sesuatu yang melilitnya, lalu tubuhnya terbang tak terkendali ke satu arah, dan kesadarannya menjadi pusing. Banyak Sunshine Realm yang mengejar, namun tidak ada jejak tandu hantu di hadapan mereka, karena pada saat ini tandu hantu seolah-olah telah kabur ke dunia bawah dan langsung menghilang. Hal ini membuat mereka tidak tahu kemana harus mengejar. Wajah Wu Qimo menjadi pucat. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Jiuyan. Mereka tidak memiliki banyak persahabatan satu sama lain, tetapi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Lu Ye. Belum lagi Lu Ye adalah rekan Tao Suyuking, dia juga master dari Gunung Fangchun. Jika terjadi sesuatu, itu bukan masalah kecil. Jangan khawatir, rekan Daois Wu. Rekan Daois Lu seharusnya baik-baik saja. Tandu tadi sepertinya tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Sui Luo berdiri di samping Wu Qimo dan menghiburnya. Lu Ye sendiri dalam keadaan linglung karena terluka parah, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi orang lain bisa melihatnya dengan jelas. Dia menyerang dengan pedang raksasa dan mendapatkan serangan balik dari tandu itu. Di bawah pukulan itu, bahkan tidak ada tulang iblis banteng yang tersisa. Secara logika, Lu Ye juga tidak akan selamat, tapi kenyataannya, saat pita merah besar itu bersentuhan dengan Lu Ye, itu melilit Lu Ye dan menariknya ke dalam tandu. Dilihat dari apa yang mereka lihat sebelumnya, tandu aneh itu seharusnya hanya ingin menangkap Jiuyan, tapi untuk beberapa alasan, pada akhirnya tandu itu juga menangkap Lu Ye. Adapun kenapa Jiuyan ditangkap, tidak ada yang tahu. Kalau karena identitas wanita itu, jelas salah, karena yang hadir lebih dari sekedar Jiuyan. Dalam hal ini hanya bisa karena tingkat kultivasinya. Di antara orang-orang yang hadir di Sunshine Realm, Jiuyan memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Tentu saja ini hanya dugaan, tidak ada yang tahu pasti apa alasannya.
Baru saja iblis banteng itu menyebut tandu itu tandu hantu, dan dia ingin naik tandu itu. Seorang Sunshine Realm tiba-tiba berbicara. Dialah yang baru saja bergabung dengan Lu Ye. Dia tentu saja mendengar apa yang dikatakan iblis banteng itu, mungkin ada beberapa hal bagus di tandu hantu ini. Jika ada hal bagus, kita bisa menanyakan kepada mereka. Sui Luo menoleh dan melihat kedua musuh lainnya yang tidak sadarkan diri. Apa yang diketahui oleh iblis banteng, mereka juga harus mengetahuinya. Tak hanya tandu hantu, masih banyak lagi hal yang ingin diketahui. Di Pulau Pedang Giok, proyeksi Istana Bintang telah menghilang, dan pusaran merah juga telah menghilang, kekacauan telah berakhir, namun berakhir dengan hilangnya pemilik Pulau Wanxiang dan pemilik Pulau Tiga Alam. Setelah menginterogasi kedua tamu tak diundang tersebut, semua Sunshine Realm akhirnya mengetahui beberapa rahasia yang belum pernah diketahui siapapun sebelumnya, dan akhirnya mengetahui apa tren besarnya. Setelah pertempuran ini, dengan Laut Wanxiang sebagai pusatnya, semua kekuatan bekerja keras untuk mengumpulkan sumber daya mereka sendiri untuk menghadapi datangnya tren umum. Untuk sementara waktu, pertempuran berskala besar dan tingkat tinggi di seluruh langit berbintang jauh lebih sedikit. 2077. Di lingkungan tertutup yang agak gelap, cahaya lilin menerangi segala arah. Ketika Lu Ye bangun, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ada aroma familiar yang menempel di ujung hidungnya, ada bantal hangat dan lembut di belakang kepalanya, dan ada tangan yang menutupi dadanya. Kekuatan sihir lembut keluar dari telapak tangan, yang jelas membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Lu Ye tidak bergerak, dia perlahan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia mengejar tandu hantu itu, dan dengan satu pukulan, tandu hantu itu melakukan serangan balik, hampir membunuhnya di tempat. Dia tidak mati, tetapi setan banteng yang dibawanya sudah mati. Ada banyak hal yang terjadi sebelumnya yang tidak jelas, dan dia memiliki beberapa tebakan yang samar-samar, tetapi dia tidak bisa mendapatkan konfirmasi. Cederamu tidak terlalu serius. Kamu akan baik-baik saja setelah beberapa hari pemulihan. Di lingkungan yang tenang, suara Jiuyan terdengar, merasa agak lega. Melihat Lu Ye tidak menjawab, Jiuyan sedikit mengernyit. Apakah kamu akan berbaring seperti ini sepanjang waktu? Lu Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih. Aku pusing, jiwaku sedikit terguncang. Dia menggunakan masalah jiwa sebagai alasan, yang Jiuyan tidak tahu apakah itu benar atau salah. Dia hanya bisa memeriksa kondisi tubuh fisik Lu Ye. Dia tidak tahu apakah ada yang salah di dalam laut ilahinya. Mengingat saat ketika Lu Ye dilempar ke dalam dengan tubuhnya berlumuran darah dan daging, detak jantungnya melambat. Dia hampir mengira Lu Ye sudah mati, jadi dia memeriksanya dengan ketakutan. Kemudian dia menyadari bahwa darah yang ada di tubuh Lu Ye bukan darahnya sendiri, tapi ternoda oleh darah orang lain setelah kematiannya. Kalau begitu lanjutkan kultivasimu. Jiuyan menghela nafas, merasa sedikit bingung. Dia telah menghindari Lu Ye sejak terakhir kali, berusaha untuk tidak berhubungan dengannya. Beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap mata, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa beberapa hal tidak dapat dihindari bahkan jika dia ingin menghindarinya. Tampaknya Tuhan menentangnya, meninggalkan dia dan Lu Ye dalam lingkungan yang sangat tertutup. Pria dan wanita tinggal bersama sepanjang hari membuatnya merasa tidak nyaman. Lu Ye berbaring dengan tenang, dan kemudian menyadari bahwa dia sedang berbaring di pangkuan Jiuyan. Terlihat jelas bahwa Jiuyan telah merawatnya selama dia tidak sadarkan diri. Terjadi keheningan sesaat. Lu Ye masih memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, tapi pikiran Jiuyan dipenuhi dengan segala macam pemikiran. Lagi pula, tidak mungkin untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa di masa lalu, dan masa depan perjalanan ini tidak pasti. Tidak ada yang tahu apakah mereka berdua akan selalu terjebak di sini dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Jika demikian, maka mereka bisa benar-benar hanya bergantung satu sama lain di sini. Karena tidak bisa menghindarinya, mereka hanya bisa melaluinya. Lagi pula, dia tidak bisa hidup dalam suasana yang memalukan selamanya di masa depan. Mereka semua adalah seorang kultivator, dan tidak perlu terlalu peduli tentang beberapa hal. Dengan pemikiran ini, Jiuyan membuat keputusan di dalam hatinya. Aku berkata, kamu dengarkan, jangan bertanya, dan jangan katakan apapun. Dia tiba-tiba berbicara. Hah, pikiran Lu Ye terputus, dan dia bertemu dengan mata Jiuyan. Karena dia berbaring di pangkuannya, mata mereka saling berhadapan, dan mereka hampir berdekatan. Mata Jiuyan berkedip dan dia sedikit menghindarinya. Katakan, Lu Ye kemudian menyadarinya. Jiuyan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia telah membuat keputusan di dalam hatinya, masih sulit untuk mengatakan apapun mengenai masalah ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu sekarang adalah Sunshine Realm, dan kamu memiliki pemahaman tentang menangani inkarnasi di luar tubuh. Suaranya sedikit bergetar, dan dia memaksa dirinya untuk tenang. Ini adalah inkarnasi saya. Ketika Shen Er bertanggung jawab atas Pulau Wushuang, saya merasa tidak nyaman, dan inkarnasi saya pergi untuk membantunya. Shen Er tidak mengetahui hal ini, dan dia belum pernah melihat penampilan inkarnasi saya. Lu Ye berpikir memang demikian.
Dia sebenarnya sudah membuat dugaan mengenai hal ini sebelumnya, karena jika Banci benar-benar inkarnasi Jiuyan, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Lagi pula, bagaimana mungkin Jiuyan, seorang Sansein realem teratas, bisa terpengaruh oleh laba-laba iblis? Jadi, kultivasi konstelasi yang dimiliki Banci saat itu nyata, karena dia hanyalah inkarnasi. Melihat reaksi Lu Ye, Jiuyan terkejut. Apakah kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama? Lu Ye hanya menatapnya dengan mantap dan berkedip. Jiuyan bingung. Ada apa? Lu Ye mengangkat tangannya dan melambaikannya. Artinya sudah jelas. Kamu baru saja mengatakan kamu tidak mengizinkanku berbicara. Jiuyan sangat marah sehingga dia mengangkat tangan dan memukul dadanya. Kamu bisa mengatakannya sekarang. Dia mengalami kesulitan di sini. Dia mengumpulkan keberanian untuk mendiskusikan masalah ini dengan Lu Ye, tapi Lu Ye melakukan ini. Lu Ye sudah mengalami beberapa patah tulang di dadanya. Saat dia menamparnya seperti ini, dia langsung mengerang. Ekspresi Jiuyan panik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Lagi pula, tindakan itu agak intim, dan dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu sekarang. Dia segera mengusap dada Lu Ye dengan lembut untuk menunjukkan kenyamanan, tapi setelah menggosoknya 2 kali dia merasakan ada yang tidak beres, dan seluruh tubuhnya membeku sejenak. Petik 2. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lu Ye melambaikan tangannya dan melanjutkan. Saya hanya menduganya, ini hanya dapat dikonfirmasi setelah Anda memberitahunya. Jiuyan mencoba yang terbaik untuk bersantai, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat penampilannya, Lu Ye bertanya, di mana Banci itu sekarang? Jiuyan meliriknya dengan samar. Mati. Bagaimana dia mati? Lu Ye terkejut. Aku membunuhnya. Jiuyan berkata dengan ringan. Mengapa? Kamu merasa tertekan? Lu Ye terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian berkata. Mengapa kamu membunuhnya? Jiuyan mendengus dingin. Metode kultivasi inkarnasi saya istimewa. Dia membutuhkan energi yin. Jika kamu melakukan sesuatu seperti itu padanya, dia tidak bisa lagi berlatih, jadi apa lagi yang tersisa? Tapi, Lu Ye membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, tak heran sejak saat itu Banci tidak pernah terlihat lagi, jadi itu yang terjadi. Banci dibunuh oleh Jiuyan, tapi Banci adalah inkarnasi Jiuyan, haruskah dia membalas dendam? Bagaimana cara membalas dendam? Dia tidak bisa membalas dendam pada Jiuyan, itu tidak masuk akal. Pikirannya kacau, kebenaran yang telah dia kejar selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di hadapannya, tetapi Lu Ye menyadari bahwa hasilnya bukanlah yang dia inginkan. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Tidak, Jiuyan berkedip. Ada apa? Lu Ye memandangnya. Kakak senior, apakah kamu lupa, aku juga memiliki keterampilan rahasia seperti inkarnasi. Dengan klon darah berharga, Jiuyan benar-benar bisa ditipu, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Jiuyan mengerutkan bibir merahnya dan tidak berkata apa-apa. Lu Ye melanjutkan. Jika kamu benar-benar membunuhnya, bagaimana kamu bisa mengetahui dengan jelas tentang dia? Jadi kamu tidak membunuhnya, tetapi mendaur ulangnya. Sama seperti dia mendaur ulang klon darahnya yang berharga, setelah didaur ulang, segala sesuatu yang dialami klon darah berharga dapat dipahami dengan jelas oleh tubuh aslinya. Apakah ada bedanya? Jiuyan menatapnya dengan keras kepala. Faktanya, tidak ada lagi Banci di dunia ini. Ada perbedaan. Ekspresi Lu Ye serius. Jika Banci dibunuh langsung oleh Jiuyan, semuanya akan hilang, tetapi jika itu didaur ulang, semuanya berbeda. Banci telah menjadi bagian dari Jiuyan, atau dengan kata lain, dia awalnya adalah bagian dari Jiuyan, dan cepat atau lambat dia akan didaur ulang, hanya saja tentang apa penyebabnya. Jiuyan langsung marah. Aku memberitahumu hari ini bahwa masalah Banci tidak ada hubungannya denganku, dan aku sudah lama menikah. Kakak senior sudah lama menikah. Lu Ye terkejut lagi dan lagi. Dia belum pernah mendengarnya sama sekali. Jiuyan berkata, jika aku tidak menikah, dari mana asal Sen Er? Lu Ye berkedip, bukankah kamu menemukan Chu Sen dan membawanya kembali? Tidak, sembuhkan saja dirimu sendiri. Mengatakan ini, Jiuyan menarik Lu Ye ke samping dengan marah, menyusut kembali ke dalam kumpulan bayangan, hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Mengapa Chu Sen menceritakan segalanya kepada orang lain? Selain itu, Banci awalnya muncul di depan Lu Ye, Chu Sen, dan lainnya dalam penampilan lain, jadi meskipun sesuatu benar-benar terjadi, Lu Ye tidak bisa mencarinya, tetapi di saat-saat terakhir, Banci menunjukkan penampilan aslinya kepada Lu Ye. Banci adalah tiruannya, dan yang dilakukan Banci adalah penyingkapan pikiran batinnya. Namun hingga saat ini, Jiuyan masih belum mengetahui alasan Banci melakukan hal tersebut. Akibatnya, ia berada dalam situasi yang memalukan saat ini. Mungkin klon itu tidak ingin Lu Ye mengingat penampilan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia awalnya berencana untuk berbicara baik dengan Lu Ye untuk menyelesaikan masalah satu sama lain. Namun, setelah diskusi ini,
masalahnya tidak terpecahkan, tetapi menjadi lebih merepotkan. Di sisi lain, Lu Ye meringis kesakitan, tetapi tidak punya pilihan selain terus berbaring di tanah dan perlahan memulihkan diri. 2 hari kemudian, Lu Ye merasa jauh lebih baik, lalu dia bangun untuk menyelidiki situasi sekitar. Selama 2 hari penuh, Jiu Yan mengabaikannya. Ketika dia pulih dari luka-lukanya, Lu Ye melihat secara umum lingkungan di sini. Tempat ini seperti ruangan sesak, dengan beberapa lilin menyala di sekitarnya. Cahaya di seluruh ruangan tidak gelap, tapi juga tidak terang. Anehnya, lilin dupa tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda abis sama sekali, dan seolah-olah menyala seperti ini hingga akhir zaman. Terdapat jendela di sisi kiri dan kanan sayap, terdapat tirai berwarna merah cerah yang digantung di jendela, tepat di depan terdapat pintu keluar, dan pintu tertutup. Bukankah dia ditarik ke dalam tandu hantu itu, di mana tempat ini? Dengan ragu, Lu Ye berjalan menuju pintu yang tertutup di depannya, mengangkat tangannya dan mendorongnya, tetapi pintu itu tidak bergerak sama sekali dan dia masih tidak bisa membukanya. Lu Ye mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang Panshan. Kemudian suara Jiu Yan terdengar. Jangan lakukan itu. Jika menyentuh benda apapun di sini, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Faktanya, Lu Ye tidak perlu pengingat, dia merasakannya sendiri, hampir sesaat ketika dia hendak mencabut pedang Panshan, kebencian yang tak terlihat menyelimuti dirinya, seolah-olah dia tidak akan berakhir dengan baik jika dia berani menghunus pedang. Jiu Yan jelas pernah mengalami ini, jadi dia mengingatkan Lu Ye. Setelah dia membuka mulutnya, dia berhenti memegangnya dan mengingatkan Lu Ye. Sepertinya kita berada di dalam tandu hantu itu. Bukankah tandu hantu itu tidak sebesar itu? Lu Ye bertanya, mengamati dari Laut Wan Siang sebelumnya. Tandu hantu itu sebenarnya tidak besar dan hanya mampu menampung 1 orang, walaupun ruangan tertutup ini tidak terlalu besar namun bisa menampung lebih dari 1 orang. Pasti ada misteri di dalam tandu hantu itu. Lihat saja keluar jendela dan kamu akan tahu. 2078. Lu Ye pergi ke jendela, membuka tirai merah yang digantung dan melihat keluar, hanya untuk melihat berkas cahaya warna-warni berenang di luar seperti ikan, berkas cahaya terus-menerus dilemparkan ke belakang, dan berkas cahaya baru lahir, terlihat sangat aneh. Ini, Lu Ye tampak terkejut. Jiu Yan berkata, tandu ini bergerak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak bisa dikatakan bergerak, harus dikatakan berjalan melalui luar angkasa. Apa yang Anda lihat di depan Anda hanyalah sebuah fenomena yang disebabkan oleh perjalanannya melalui ruang angkasa. Kemana tujuannya? Lu Ye bertanya. Aku tidak tahu. Jiu Yan juga ingin mencari tahu kemana arahnya, tapi sejauh ini dia tidak tahu. Lu Ye pergi ke jendela lain untuk melihat, dan menemukan bahwa situasinya sama. Dia terkejut, berada di dalam tandu ini, dia tidak bisa merasakan pergerakan tandu itu sama sekali. Ruang di dalam tandu itu sangat stabil, seolah-olah itu hanyalah sebuah ruang biasa. Memikirkan lagi tentang kekuatan mengerikan yang tiba-tiba meletus dari tandu hantu sebelumnya, hati Lu Ye tergerak, apakah benda ini, mungkin harta karun. Tapi melihat langit berbintang, jumlah harta karunnya terbatas, kenapa dia belum pernah mendengar harta karun semacam ini sebelumnya? Jiu Yan jelas tidak tahu apa-apa tentang tandu hantu itu. Tapi situasi saat ini adalah dia dan Jiu Yan terjebak di sini. Asal-usul tandu hantu ini harusnya sama dengan asal-usul setan banteng. Keduanya berasal dari tempat bernama Star Abyss. Jiu Yan tiba-tiba berkata, tidak mengherankan jika ada kesimpulan seperti itu, karena setan banteng itu mengenali tandu hantu itu dan ingin menaikinya. Kakak senior tahu tentang Star Abyss? Lu Ye bertanya. Aku belum pernah mendengarnya. Jiu Yan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku lebih penasaran dengan portal yang tiba-tiba muncul di Pulau Yujian. Ketika sesuatu terjadi di Pulau Yujian, Lu Ye, Luan Xiao dan Yan Miao yang datang lebih dulu. Jiu Yan tiba tak lama kemudian, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Lu Ye menghela nafas. Ini ada hubungannya dengan insektoid. Mereka melakukan pengorbanan yang tidak dapat dijelaskan di Pulau Yujian dan membuka portal dengan mengorbankan nyawa 2 Sansein Realm dan semua kultivator Pulau Pedang Giok. Mereka juga menggunakan toples tanah liat. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Seperti apa rupanya? Tanya Jiu Yan. Lu Ye segera menjelaskannya secara detail. Jiu Yan juga bingung setelah mendengar ini, jelas tidak tahu apa itu toples tanah liat. Jadi, portal itu dibuka oleh insektoid, dan harganya dibayar dengan nyawa 2 Sansein Realm. Itu dihitung 3, karena yang ketiga dilukai olehku dan dikirim kembali ke Pulau Mermaid. Awalnya aku berencana untuk kembali dan menginterogasinya dengan benar. Sekarang dia terjebak di dalam tandu hantu, dia tidak punya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apapun. Insektoid membayar begitu banyak dan secara khusus memilih Pulau Pedang Giok. Mungkinkah ini terkait dengan tren yang akan datang? Jiu Yan terkejut. Menurutku juga begitu. Insektoid jelas mengetahui sesuatu, tapi saat ini kita tidak punya cara untuk membuktikannya.
Portal yang mereka buka di Pulau Pedang Giok seharusnya terhubung ke Star Abyss, dan orang yang berasal dari Star Abyss memiliki kekuatan yang sangat aneh. Lu Ye tidak tahu apa yang terjadi dengan dua orang lainnya. Dia hanya mengatakan bahwa iblis banteng itu bukan tandingannya bahkan bagi Jiuyan. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tak terkalahkan di dunia. Jiuyan berkata, iblis banteng itu pasti menggunakan Yayasan Dao, jadi ia sangat kuat. Yayasan Dao. Lu Ye mengangkat alisnya. Terselubung dalam bayangan, mata cerah Jiuyan melirik ke arahnya. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan Mabin, bukankah kamu bertanya kepadanya tentang Daoji? Mabin adalah orang yang Daojinya rusak dan menyembuhkan diri di Pulau Tiga Dunia selama beberapa tahun. Tidak, Lu Ye menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah bertanya kepada Mabin tentang masalah ini. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang Daoji. Jiuyan menghela nafas. Di jalan kultivasi, sinar matahari adalah puncaknya. Selama berabad-abad, selalu seperti ini. Saya tidak tahu berapa banyak kultivator yang telah mencapai batasnya dan tidak dapat lagi bergerak maju. Meskipun ada rumor dari zaman kuno, setelah sinar matahari, para kultivator harus membangun landasan Tao mereka sendiri, dan kemudian mereka mungkin bisa melangkah lebih jauh, tapi bagaimana membangun landasan Taoisme? Tidak ada standar terpadu dan metode latihan khusus sama sekali, jadi ada metode inkarnasi eksternal, alkimia internal, atau metode lainnya. Ini semua adalah langkah yang tidak berdaya Sunshine Realm setelah tidak dapat maju dalam kultivasi. Tetapi senior Mabin menciptakan yayasan Tao-nya sendiri. Lu Ye bertanya dengan kaget. Ya, Jiuyan mengangguk. Itulah mengapa dia begitu kuat. Bagaimana denganmu? Jika saya tahu cara membuat yayasan Tao, saya tidak akan mengembangkan inkarnasi, dan saya tidak akan. Jiuyan melihatnya dengan marah. Dia meliriknya, berhenti berbicara di tengah kalimat, dan mengganti topik pembicaraan. Melihat langit berbintang, tidak lebih dari 3 orang, termasuk Mabin, yang telah berhasil membentuk landasan Tao, dan mereka semua memiliki petualangannya masing-masing yang tidak bisa ditiru orang lain. Lu Ye akhirnya mengerti kenapa Mabin, yang sama-sama berada di puncak Sunshine Realm, lebih kuat dari yang lain. Ternyata karena ini. Adapun petualangan apa yang dialami Mabin yang berhasil menciptakan Yayasan Dao sendiri, Lu Ye tidak mengetahuinya. Senior ini berasal dari era pra-9 prefektur dan memiliki umur yang panjang. Tidak mengherankan jika ia memiliki petualangannya sendiri. Segera setelah itu, Lu Ye menyadari hal lain. Bagaimana dengan Chang Feng? Di antara 3 orang yang mendirikan Yayasan Dao, apakah termasuk dia? Dalam jangkauan batas Sunshine Realm. Itu tidak benar. Lu Ye memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dibandingkan dengan ini, bukankah kekuatan senior Mabin lebih rendah daripada iblis banteng itu? Mabin dikelilingi oleh Chang Feng dan anak buahnya ketika dia melawan banyak orang, akibatnya fondasi Dao rusak. Di sisi lain, kali ini mereka bertarung 4 lawan 1, tetapi pada awalnya tidak ada yang bisa mereka lakukan melawan iblis banteng, dan bahkan kekuatan labu pedang tidak efektif. Labu pedang adalah harta karun, dan betapa menakutkannya iblis banteng sebenarnya bisa menerimanya tanpa cedera. Kekuatan yang dia tunjukkan sepertinya jauh lebih kuat dari Mabin. Jiuyan berkata, bahkan mereka yang menciptakan Yayasan Dao memiliki kekuatan yang kuat dan lemah. Setan banteng itu berasal dari jurang bintang, dan pasti ada misteri di sana. Di seluruh langit berbintang, termasuk Mabin, kultivator yang menciptakan Dao Foundation tidak lebih dari 3 orang, tapi kali ini, 3 tamu tak diundang yang datang dari Star Abyss semuanya adalah Dao Foundation Builder, itu jelas bukan suatu kebetulan. Ini tidak diragukan lagi berarti satu hal, yaitu, Star Abyss adalah tempat di mana kemungkinan besar ada cara untuk mendirikan Yayasan Tao. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Jiuyan tidak panik saat terjebak di sini, bahkan ia sangat menantikannya, karena tandu hantu tersebut berasal dari Star Abyss dan kemungkinan besar akan membawanya ke Star Abyss, masa depan selama bertahun-tahun, masih ada harapan. Jika ini benar, maka kali ini adalah kesempatan baginya. Tapi dia tidak menyangka Lu Ye juga akan terlibat. Lu Ye merasakan pikiran Jiuyan dan memiliki gambaran samar tentang ekspektasinya, namun, masih belum diketahui apakah dan kapan dia bisa melarikan diri dari terjebak dalam tandu hantu. Sebelum memikirkannya dengan hati-hati, kemunculan pusaran merah yang tiba-tiba membuat khawatir istana konstelasi di kedalaman Laut Wan Xiang. Proyeksinya menekan portal. Di bawah kekuatan harta karun, kekuatan 3 musuh kuat melemah dengan cepat. Baru kemudian Sunshine Realm Laut Wan Xiang memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Melemahnya kekuatan mereka jelas terkait dengan penindasan portal tersebut, iblis banteng itu panik dan ingin keluar melalui portal, namun sayangnya ia gagal. Karena dia tidak bisa pergi, secara logika, tidak ada yang bisa datang dari balik pintu. Namun nyatanya, tandu hantu itu datang. Tepat sebelum tandu hantu itu datang, proyeksi istana konstelasi memudar hingga hampir tidak terlihat, memberikan perasaan yang tidak dapat dijelaskan kepada orang-orang bahwa istana konstelasi sengaja membiarkannya datang.
Mengapa istana konstelasi mengirim tandu hantu ke sini? Apakah itu tidak bisa menolaknya? Ataukah kedatangan tandu hantu itu tidak akan merugikan langit berbintang? Lu Ye tidak tahu. Kemudian tandu hantu itu membawa Jiuyan, hal ini tentunya karena kekuatannya. Karena sebelum tandu hantu itu melakukan perubahan seperti itu, kekuatannya terpancar ke seluruh galaksi Wanxiang. Di galaksi Wanxiang saat itu, kekuatan Jiuyan adalah yang terkuat. Sedangkan untuk dirinya sendiri, itu murni kecelakaan. Dia bisa merasakan bahwa serangan balik tandu hantu itu berada di luar kemampuannya untuk melawan. Tapi entah kenapa, ketika pita merah menyentuh tubuhnya, tandu hantu itu tidak membunuhnya, melainkan malah menariknya masuk. Situasi hari ini sudah jelas. Selama tidak terlalu banyak suara bising di dalam tandu hantu, seharusnya aman, dan kemungkinan besar tandu hantu tersebut akan membawa mereka kembali ke Star Abyss. Hal ini dapat disimpulkan dari reaksi iblis banteng sebelumnya. Star Abyss, tempat apa itu? Mengapa kultivator dari Star Abyss dapat dengan mudah menempa fondasi Tao? Mungkin keraguan tersebut hanya bisa terjawab setelah sampai di Star Abyss. Sekarang dia di sini, semuanya aman. Untuk periode waktu berikutnya, Lu Ye sedang memulihkan diri dari cederanya dan berlatih sementara Jiuyan duduk diam di sudut, tidak mengganggu satu sama lain, tetapi sesekali mengobrol untuk menghabiskan waktu. Pada hari ini, Lu Ye yang sedang duduk bermeditasi untuk mengasah rahasia penenang jiwanya, tiba-tiba membuka matanya karena ada suara-suara aneh yang datang dari tandu hantu yang dari tadi terdiam. Rasanya seperti ada sesuatu yang meluncur dan terdengar suara cipratan. Tapi setelah mendengar suara itu, dia tidak bisa melihat apapun. Kemarilah. Jiuyan berteriak pada Lu Ye. Tentu saja dia memperhatikan gerakan yang begitu jelas. Lu Ye merasa hangat di hatinya. Meskipun Jiuyan berusaha untuk bersikap acuh tak acuh sejak dia terjebak di dalam tandu hantu, dan jarang melakukan percakapan yang tidak berguna dengan dirinya, namun ketika sesuatu benar-benar terjadi, dia tetap menunjukkan kekhawatiran. Tandu hantu itu diam, tapi hari ini tiba-tiba bereaksi, yang jelas tidak normal. Lu Ye dengan cepat datang ke sisi Jiuyan. Saat dia berdiri diam, pintu tandu yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka, lalu pita merah dengan cepat ditarik kembali, dengan sesosok tubuh melilit ujung pita. Pria itu memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia terlempar ke tanah oleh pita merah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Dia segera berdiri, mengaktifkan kekuatan sihirnya, dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Dengan keras, pintu tandu yang terbuka tertutup kembali. Di sudut ruang sesak, Lu Ye, yang berdiri di samping Jiuyan, memandang pria yang tiba-tiba muncul. Orang lain tiba-tiba tampak bermusuhan dan mengeluarkan senjata ajaib yang kuat. Dua rekan Tao, kita tidak memiliki keluhan atau kebencian, mengapa melancarkan serangan diam-diam? 2079. Kultivator yang tiba-tiba muncul di dalam tandu hantu itu tampak muda, baru berusia 30 atau 40 tahun, tetapi auranya sangat murni, bukan sinar matahari biasa. Dia jelas salah paham dan mengira dia telah diserang oleh Lu Ye dan Jiuyan. Lu Ye mengangkat tangannya dan berkata, "Rekan Tao, kamu telah salah paham. Bukan kami yang menyerangmu secara diam-diam." Pria itu mengerutkan kening. Hanya kalian berdua di sini. Jika bukan kamu yang menyerang secara diam-diam, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lu Ye berkata, "Sejujurnya, kami juga terjebak di sini." Lu Ye perlahan menjelaskan situasinya kepada pihak lain, karena baik Lu Ye maupun Jiuyan tidak menunjukkan permusuhan, dan dia juga merasakan satu hal, yaitu dia tidak dapat mengambil tindakan di sini. Sekali melakukannya, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Lu Ye memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Seperti yang dikatakan rekan Tao, apakah ini ruang dalam tandu hantu? Setelah percakapan singkat, Lu Ye mengetahui bahwa orang ini bernama Chen Li. Dia juga tidak beruntung. Dia sedang berkultivasi secara normal di dalam gua, namun siapa sangka pita merah akan muncul begitu saja, lalu dia tiba-tiba sampai di sini. Ketika dia berlatih dalam pengasingan, ada banyak formasi di dalam dan di luar gua, dan dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melancarkan serangan diam-diam tanpa memperingatkannya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak melihat seperti apa tandu hantu itu. Dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Lu Ye dan Jiuyan, itu bisa dikatakan sial. Setidaknya Lu Ye dan Jiuyan mengetahui situasi umum. Ini bagian dalam tandu hantu. Kita semua terjebak di sini sekarang. Lu Ye mengangguk. Chen Li mengerutkan kening dan berkata, "Berapa lama kalian berdua terjebak?" "Hampir setengah bulan. Apakah kalian berdua tidak punya cara untuk melarikan diri? Jika ada, bagaimana kami bisa tetap tinggal di sini?" Chen Li mengerutkan kening. Dia jelas tidak mau menyerah. Dia menghabiskan setengah hari berikutnya mencari cara untuk pergi. Sayangnya, ruang di sini tertutup dan tidak ada jalan keluar. Saat dia sibuk, Lu Ye dan Jiuyan juga diam-diam berkomunikasi. Awalnya,
Mereka berdua mengira tandu hantu itu mungkin akan membawa mereka kembali ke Star Abyss, tapi sekarang tiba-tiba muncul Chen Li, yang jelas-jelas juga terlibat dalam tandu hantu itu. Hal ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa baik Jiuyan maupun Lu Ye bukanlah makhluk yang istimewa. Selain mereka, Chen Li juga memenuhi kriteria untuk menarik perhatian tandu hantu, sehingga Chen Li yang sedang berlatih dalam pengasingan muncul di sini. Dan melalui pengamatan Lu Ye, kekuatan Chen Li ini mungkin hampir sama dengan Jiuyan. Adapun galaksi tempat dia dilahirkan, Lu Ye belum pernah mendengarnya. Jelas tidak terhubung dengan Laut Wanxiang. Ini tidak mengherankan. Langit berbintang sangat luas, bahkan di tengah Laut Wanxiang, hanya ada beberapa galaksi yang berkomunikasi dengannya. Dengan satu orang lagi di dalam tandu hantu, hubungan antara Lu Ye dan Jiuyan akhirnya tidak terlalu canggung. Beberapa hari kemudian, suara yang sama seperti sebelumnya terdengar lagi. Lu Ye segera membuka matanya dan melihat ke arah Jiuyan di sebelahnya, keduanya memiliki ekspresi perubahan. Ketika dia melihat Chen Li, dia menduga tandu hantu itu mungkin akan menangkap orang lain, dan sekarang tampaknya memang demikian. Mereka tidak tahu pria sial mana yang akan menderita kali ini. Chen Li, yang berada di samping, segera berdiri dan bergegas ke tempat pintu tandu itu berada. Dia sudah mengetahui dengan Lu Ye bahwa pintu tandu itu selalu tertutup. Pintu itu hanya akan terbuka sesaat ketika ada pendatang baru yang ditangkap, lalu ditutup kembali. Jadi jika ingin pergi, Anda harus memanfaatkan momen itu. Lu Ye menoleh ke arahnya, dia sebenarnya memiliki pemikiran yang sama, tapi dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, dia secara samar-samar telah menyebutkan masalah ini kepada Jiuyan sebelumnya, tetapi Jiuyan tidak rela meninggalkan tandu hantu begitu saja. Jika spekulasi sebelumnya benar, tandu hantu itu akan membawanya ke Star Abyss, dan dia tidak mau ketinggalan peluang ini. Kultivator manapun yang telah mencapai levelnya dan berambisi tidak akan melewatkannya, bahkan jika masa depan di depan tidak diketahui, Anda harus menjelajahinya sebelum Anda dapat memahaminya. Pada saat yang sama, di luar galaksi, dua sosok saling mengejar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Orang yang melarikan diri di depan berteriak sambil berlari. Ma Bin, jangan terlalu sering menindas orang lain. Jika Lu Ye ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang yang melarikan diri ini adalah Chang Feng. Dia gagal menyerang Lu Ye hari itu, mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di galaksi Wanxiang, jadi dia segera melarikan diri. Lu Ye dan Xiao Gua mengejarnya selama beberapa hari tetapi gagal, dan dia sangat marah. Setelah Chang Feng meninggalkan Laut Wanxiang, dia berkeliaran di langit berbintang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ma Bin tiba-tiba datang ke rumahnya beberapa hari yang lalu dan mengejarnya dengan ganas. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Ma Bin saat dia sendirian? Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, semua senjata ajaib yang dia miliki selama ini telah habis, dan kondisinya secara keseluruhan sangat buruk. Dia merasa tidak bisa bertahan lagi, dan perjalanan ini mungkin benar-benar kematiannya. Suara agung Ma Bin datang dari belakang. Cedera pada daujiku dan serangan diam-diam terhadap juniorku di masa lalu, aku akan menyelesaikannya denganmu hari ini. Ma Bin sebenarnya tidak terlalu peduli dengan cedera daujinya. Saat para kultivator berkompetisi, kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Selama 10.000 tahun terakhir, musuh yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya, dan dia sudah menyadari bahwa dia akan dibunuh. Yang benar-benar membuatnya menjadi pembunuh adalah serangan diam-diam Chang Feng terhadap Lu Ye. Jadi setelah meninggalkan 9 prefektur hari itu, dia datang jauh-jauh ke sini. Dia telah memberitahu Lu Ye bahwa dia secara kasar tahu di mana Chang Feng akan bersembunyi, dan ketika dia datang ke sini, dia mengetahui bahwa dia benar. Saat dia berbicara, dia meninju dari jauh. Chang Feng menyadari ada yang tidak beres dan mencoba sekuat tenaga untuk melawan, namun tubuhnya tetap terguncang dan darah muncrat dari mulutnya. Dalam hal kultivasi, keduanya hampir sama, tetapi yang satu telah menggunakan yayasan Dao dan yang lainnya belum. Kekuatan mereka benar-benar berbeda. Jika bukan karena perlindungan dan pelarian dengan bantuan banyak senjata ajaib, Chang Feng pasti sudah lama meninggal. Batas waktunya telah tiba. Chang Feng menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri kali ini, apapun yang terjadi, dia menjadi tenang dan menunjukkan tekad di wajahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Di arah itu, sebuah tandu pengantin muncul. Hampir pada saat yang sama dia melihat tandu itu, pita merah menyembul dari pintu tandu, berguling lurus ke arahnya. Chang Feng terkejut dan segera mencoba melarikan diri. Tapi kemana dia bisa melarikan diri? Pita merah itu dengan mudah melilitnya, dan dengan tarikan yang tajam, ia langsung dimasukkan ke dalam tandu. Ma Bin yang mengejarnya melihat hal ini dan menjadi geram, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat, dan seketika berubah menjadi bola cahaya dan jatuh ke arah tandu. Namun, kali ini tidak mengenai apapun, setelah dia mendapatkan kembali keseimbangannya, tandu yang tampak aneh itu menghilang tanpa jejak, dan Chang Feng juga menghilang. Ma Bin mengerutkan kening,
menyebarkan pemikiran spiritualnya yang kuat, dan mencari ke segala arah, tetapi tidak menemukan apapun. Di dalam tandu hantu, saat pintu tandu terbuka, Chen Li menghindar dan bergegas keluar. Kali ini, dia benar-benar dilarikan keluar. Dalam kegelapan, tawa nyaring terdengar. Kamu tandu hantu kecil, kamu ingin menangkap Chen ini, itu hanyalah angan-angan. Ekspresi Lu Ye berubah saat dia melihatnya, apakah itu benar-benar mungkin? Namun, dia baru saja berbalik ketika dia melihat Chen Li, yang sudah bergegas keluar, muncul kembali di depan pintu, sebuah pita merah melilit tubuhnya di beberapa titik. Di bawah ayunan pita, seluruh tubuhnya terlempar seperti anak panah. Dengan sekejap, ia menempel di dinding menghadap pintu dan perlahan meluncur ke bawah. Mata Lu Ye bergerak-gerak. Benar saja, tidak mudah untuk melarikan diri dari sini. Pita merah lainnya digulung, dan Lu Ye dengan cepat mengalihkan pandangannya untuk melihat pria sial mana kali ini. Sama seperti ketika Chen Li muncul untuk pertama kalinya, pria malang ini berguling-guling di tanah beberapa kali, buru-buru berdiri, dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Kakak senior Chang Feng, Jiuyan memandang sosok malang itu dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa pria malang yang terlibat kali ini adalah Chang Feng. Ekspresi Lu Ye berangsur-angsur menjadi dingin dan tegas saat dia menyaksikan kegembiraan itu. Dia tidak melupakan serangan diam-diam Chang Feng terhadapnya hari itu. Jika dia tidak memiliki cukup sarana, hari itu akan menjadi bencana. Tapi saya tidak menyangka kalau tandu hantu itu akan membawa angin panjang hari ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Jiuyan, Chang Feng juga menunjukkan ekspresi keheranan. Kemudian dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di samping Jiuyan, dan hatinya bergetar. Lu Ye. Niat membunuh tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Memikirkan dirinya yang dikejar oleh Ma Bin tanpa jalan keluar, dia hampir menghadapi situasi putus asa. Dalam sekejap mata, dia selamat dan melihat Lu Ye di sini. Hahaha, dia tidak bisa menahan tertawa, menyebabkan luka, dan terbatuk-batuk lagi. Setelah beberapa saat, dia mengangkat jarinya dan memutarnya, cahaya terang bersinar di ujung jarinya, dan menatap Lu Ye dengan dingin. Ini terserah padamu untuk membayar kembali hadiah Ma Bin. Lu Ye mengangkat alisnya. Apakah senior Ma Bin yang melukaimu? Cedera Chang Feng terlalu jelas, dan sepertinya dia baru saja mengalami pertempuran yang sulit. Lu Ye awalnya penasaran bagaimana orang ini terluka parah, tapi dia akhirnya mengerti alasannya setelah mendengar apa yang dia katakan. Ma Bin, sangat efisien. Itu hanya nasib baik Chang Feng ditangkap oleh tandu hantu dan melarikan diri. Itu salah. Lu Ye tiba-tiba teringat sesuatu. Jika standar untuk menangkap orang di dalam tandu hantu adalah orang dengan kultivasi terkuat di suatu daerah, maka yang datang kali ini bukanlah Chang Feng, melainkan Ma Bin. Dia telah mengobrol dengan Chen Li tentang masalah ini sebelumnya dan mengetahui bahwa di galaksi tempat dia berada, dia memang orang dengan tingkat kultivasi tertinggi dan kekuatan terkuat. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Jiuyan terpilih di Laut Wanxiang, Lu Ye memiliki dugaan ini. Namun kemunculan Chang Feng membalikkan idenya. Mengapa Chang Feng dan bukan Ma Bin? Chang Feng jelas tidak mau menjawab pertanyaannya. Cukup memalukan terluka seperti ini. Bagaimana dia bisa menambahkan garam ke lukanya sendiri? Dia hanya menatap Lu Ye dengan ekspresi membunuh di wajahnya, tapi tidak benar-benar mengambil tindakan. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kebencian yang tidak dapat dijelaskan mengelilinginya di sini, dan kebencian semacam itu berada di luar kemampuannya untuk dilawan. Lu Ye memandangnya dengan provokatif. Jiuyan mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mungkin dia membiarkan Chang Feng mengambil tindakan terhadap Lu Ye, tapi dendam antara Chang Feng dan Lu Ye bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan. Apakah kamu punya dendam? Saat suasana berangsur-angsur menjadi tegang, suara Chen Li terdengar. Dia duduk di kaki tembok dan menyeka darah dari hidungnya, dia baru saja dipukul dengan keras. Dia bertanya pada Lu Ye. Meskipun mereka tidak memiliki banyak persahabatan satu sama lain, mereka telah mengobrol dengan Lu Ye selama beberapa hari dan hampir akrab satu sama lain. Balas dendam yang besar. Lu Ye mencibir dan menatap Chang Feng. Kamu tetap tidak mau mengambil tindakan. Jika Chang Feng berani mengambil tindakan, tidak akan ada keuntungan apapun. Lu Ye juga yakin bahwa sekarang dia bisa menahan pukulannya. 2080. Di dalam ruang tandu hantu, ekspresi Chang Feng berubah beberapa kali, namun ia tidak pernah berani mengambil tindakan. Pikiran spiritualnya yang kuat mencari ke segala arah, mencoba mencari tahu apa niat jahatnya, namun tidak menemukan apapun. Dia tidak tahu di mana tempat ini, apalagi mengapa Jiuyan dan Lu Ye ada di sini. Dia hanya tahu bahwa dia diseret ke tempat ini oleh tandu kursi aneh, dan dia cukup beruntung bisa lolos dari kejaran Ma Bin. Karena kamu tidak mengambil tindakan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lu Ye sedikit menunduk dan berkata dengan suara dingin. Tandu hantu menangkap Chang Feng, sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ada kebencian yang mendalam di antara keduanya dan niat membunuh Chang Feng terhadapnya terlihat jelas.
Dia tidak ingin tinggal di tandu hantu bersama orang seperti itu. Hanya dengan menyingkirkannya dia bisa tenang. Chang Feng terluka parah saat ini, yang tidak diragukan lagi merupakan peluang terbaik. Dengan jentikan jarinya, 3 tetes darah berharga terbang keluar ke arah Chang Feng. Saat terbang melewatinya, darah berharga itu dengan cepat berputar dan berubah menjadi 3 klon. Kamu berani. Chang Feng terkejut. Ketegasan Lu Ye dalam mengambil tindakan mengejutkannya. Jika dia tidak salah merasakan, dia tidak dapat melakukan apapun sesuka hati di sini. Kebencian yang mengerikan itu jelas tidak salah, dan tidak akan ada akhir yang baik jika dia melakukannya. Dia tidak percaya bahwa Lu Ye tidak menyadari hal ini. Tapi Lu Ye tetap mengambil tindakan. Apakah Anda mengabaikan sesuatu? Lu Ye datang ke sini lebih awal darinya, mungkin dia menemukan cara untuk menghindarinya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena dia telah merasakan kekuatan klon darah Lu Ye yang berharga untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ketika dia mengejar Lu Ye sepanjang jalan, lawannya lolos melalui metode ini. Segera setelah dia berkonsentrasi pada penginderaan, dia menyadari bahwa aura dari 3 klon yang bergegas ke arahnya sangat keras dan bisa meledak kapan saja. Jika dia berada di puncaknya, situasi seperti itu tidak akan menjadi krisis besar dan dia akan aman dan sehat dengan senjata sihir pelindungnya. Namun, semua senjata sihirnya habis karena pengejaran Ma Bin, dan dia sendiri terluka parah, jadi tidak ada lagi perlindungan yang tersisa. Kamu ingin aku mati? Aku akan membunuhmu dulu. Chang Feng memasang ekspresi tegas, mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup saat ini adalah dengan membunuh Lu Ye sendiri. Berhenti. Suara Jiuyan keluar, dan dia melompat ke arah Lu Ye. Konflik antara Lu Ye dan Chang Feng pecah begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Gerakan ini sepenuhnya secara naluriah, dia ingin melindungi Lu Ye dari serangan Chang Feng. Namun, tidak ada waktu. Pada jarak sedekat itu, serangan Chang Feng terjadi dalam sekejap mata. Lu Ye segera mengerang, dan bola darah meledak dari tubuhnya, terbang mundur, menghantam dinding dan jatuh. Chang Feng tidak merasakan kegembiraan apapun, dan matanya bergetar hebat, melihat 3 klon harta karun bergegas ke arahnya, dengan aura kekerasan yang sepertinya meledak kapan saja, tetapi anehnya berhenti, hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia jatuh ke dalam jebakan. Semua keganasan dan tekad Lu Ye hanyalah ilusi. Dia tidak berniat menghancurkan klon aneh itu sendiri. Dia hanya menciptakan ilusi seperti itu untuk dirinya sendiri dan memaksa dirinya untuk melakukannya. Menghadapi situasi barusan, dia tidak punya pilihan sama sekali, dan pendatang baru manapun tidak punya pilihan, karena itu sepenuhnya merupakan reaksi naluriah seorang kultivator yang menghadapi ancaman fatal. Kebencian yang menakutkan menjadi sangat kental saat Lu Ye terluka, Chang Feng bahkan merasa ada tatapan tak terlihat yang mengawasinya dari belakang. Sangat baik, Chang Feng memandang Lu Ye, yang sedang duduk di kaki tembok bersama Chen Li, tampak malu, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Kemudian tubuhnya seperti lilin yang menyala, meleleh dari kepala ke bawah. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, orang hidup bertubuh besar menghilang begitu saja, beserta segala yang ada di tubuhnya, seolah-olah semua jejaknya tersapu angin. Ada keheningan di ruang sesak itu. Lu Ye melihat ke arah menghilangnya Chang Feng, sudut matanya tidak bisa berhenti berdetak, dan matanya penuh ketakutan. Meskipun dia pernah merasa sebelumnya bahwa dia tidak boleh melakukan apapun sesuka hati di sini, jika tidak, hal buruk akan terjadi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan menjadi begitu serius. Dia baru saja mengincar dan memaksa Chang Feng, sebagian karena keduanya memiliki dendam, dan sebagian lagi karena dia ingin menggunakan tangan Chang Feng untuk melihat apa konsekuensinya jika dia mengambil tindakan di sini. Jadi meskipun menerima pukulan Chang Feng, dia tidak membiarkan klon darah berharga itu meledak. Sekarang dia mengerti, bahkan jika Chang Feng terluka parah, dia tidak mudah dibunuh, tapi dia dibunuh dengan begitu diam-diam, tanpa meninggalkan jejak. Meskipun kematian Chang Feng membuatnya bahagia, apa yang dilihatnya selama seluruh proses membuatnya merasa berat. Tandu hantu ini, bukankah itu benar-benar tingkat harta karun langit berbintang? Ini, Chen Li di samping jelas ketakutan dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Hanya Jiuyan yang menghela nafas. Ngomong-ngomong, dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan Chang Feng, dan bahkan ada celah, karena alasan mengapa dia terpaksa meninggalkan galaksi Wanxiang dan pergi keluar dan bekerja keras adalah Chang Feng. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang Wanxiang, dan label asal ini tidak dapat dihapus. Karena itulah dia maju untuk menjadi perantara dan menyelamatkan nyawa Yuan Se dan yang lainnya dari Lu Ye. Dia tidak ingin ada konflik antara Lu Ye dan Chang Feng hari ini. Tapi masalahnya sudah begini. Bagaimana keadaanmu? Jiuyan memandang Lu Ye. Setelah menerima pukulan Chang Feng, Lu Ye sengaja tidak berbuat banyak untuk melawan. Jelas bahwa cederanya tidak serius. Sambil berbicara, Jiuyan ingin pergi untuk menyelidiki situasinya. Jangan kemari. Lu Ye berteriak, menatapnya, menggelengkan kepalanya perlahan, ekspresinya serius.
Jiuyan tiba-tiba menyadari sesuatu dan terlihat panik. Tidak apa-apa, Lu Ye menghibur. Seharusnya baik-baik saja. Baru saja, setelah Chang Feng meninggal, kebencian yang mengerikan tiba-tiba berpindah padanya, membuatnya gemetar. Apa yang terjadi barusan, meskipun Chang Feng lah yang mengambil tindakan dan melukainya, tetapi dia adalah orang pertama yang mengambil tindakan dan memadatkan klon esensi darah. Akibatnya, Chang Feng meninggal, jadi tentu saja dia terluka. Namun, di bawah kebencian seperti itu, Lu Ye tidak merasakan ancaman yang fatal, yang membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Sambil menunggu dalam ketakutan, kebencian perlahan menghilang. Lu Ye menghela nafas panjang dan menatap mata Jiuyan yang cemas. Aku baik-baik saja. Jiuyan mengangguk dan duduk kembali. Lu Ye mengumpulkan klon darahnya yang berharga, mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya, lalu membenamkan dirinya dalam menjelajahi sumber lubang spiritual. Baru saja, dikelilingi oleh kebencian dan ancaman yang tak terbatas, dia dengan jelas merasakan ada sesuatu yang tidak normal pada api pohon bakat, namun, situasinya kritis dan nyawanya dalam bahaya kapan saja, jadi dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Sekarang Lu Ye melihatnya, dia dapat melihat bahwa api pohon bakat memang telah banyak berubah, apinya menjadi lebih terang, dan samar-samar terlihat sebatang pohon muda tumbuh dari api tersebut. Sebuah berkah tersembunyi. Transformasi talent Tri kali ini sangatlah sulit, sudah 3 bulan sejak berubah menjadi api, dan transformasi masih belum selesai. Sebelumnya tidak banyak perubahan, namun kali ini kemajuannya signifikan. Lu Ye tidak tahu mengapa ada perubahan seperti itu, tapi itu jelas terkait dengan kebencian dari tandu hantu yang menyelimuti dirinya. Dia bahkan bermaksud untuk memicu kebencian semacam itu beberapa kali lagi, dengan cara ini, transformasi pohon bakat akan mempercepat prosesnya, tetapi mengingat nasib Chang Feng, dia tetap menyerah. Tandu hantu itu pasti punya kemauannya sendiri, dan kebenciannya adalah wujud dari kemauannya. Dengan cara ini, orang-orang yang ditangkap oleh tandu hantu semuanya adalah pilihan sadar yang dibuat olehnya. Di Laut Wanxiang, tandu itu memilih Jiuyan, lalu Chen Li, dan kemudian Chang Feng, satu-satunya pengecualian adalah masuknya Lu Ye. Selain itu, menurut Chang Feng, dia pernah dikejar oleh Ma Bin sebelumnya, tapi mengapa tandu hantu itu memilih Chang Feng daripada Ma Bin? Kekuatan Ma Bin jelas lebih baik dari Chang Feng. Namun orang ini sungguh sial, secara kebetulan ia lolos dari kejaran Ma Bin, namun akhirnya tewas di dalam tandu hantu, dendam tersebut akhirnya terselesaikan. Saat dia dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, Lu Ye menemukan sesuatu yang memalukan, yaitu dia dipenjara oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dia dapat berlatih, dapat menyembuhkan, dapat melakukan gerakan-gerakan kecil, tetapi dia tidak dapat bangkit atau meninggalkan tempatnya sekarang. Ini jelas merupakan hukuman atas tindakannya sebelumnya. Lu Ye sangat terdiam. Dia diam-diam memberitahu Jiuyan tentang masalah ini, dan Jiuyan segera menatapnya dengan simpati. Di hari-hari berikutnya, sesekali, seseorang yang malang akan ditangkap di dalam tandu hantu. Ruang di dalam tandu hantu itu perlahan menjadi hidup. Dan orang-orang yang ditangkap ini, jika dilihat dari langit berbintang, hampir semuanya adalah orang-orang terkenal, semuanya adalah pakar papan atas di galaksi masing-masing. Jiuyan berpengetahuan luas dan mengetahui beberapa di antaranya, meskipun dia tidak mengenal yang lain, dia telah mendengar tentang mereka. Karena Lu Ye dipenjara dan tidak bisa bergerak, dan jumlah orangnya berangsur-angsur bertambah, Jiuyan hanya duduk di sebelah Lu Ye, berkat dia, Lu Ye memiliki pemahaman tentang asal-usul para ahli ini. Dan karena dia dan Jiuyan paling mengetahui keseluruhan cerita, hampir setiap orang baru yang datang akan mendatangi mereka untuk menanyakan situasinya, keduanya tidak menyembunyikan apapun, dan membicarakan semua yang mereka ketahui, termasuk apa yang terjadi sebelumnya di Laut Wanxiang. Semua pendatang baru diberitahu satu persatu. Di antara banyak orang, hanya ada satu yang dipedulikan Lu Ye. Dia adalah seorang pria muda dengan sosok tinggi, rambut ungu panjang, dan temperamen yang sangat menawan. Dia tampak seperti baru berusia awal 20-an. Tapi pemuda seperti itu adalah ahli yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang hadir. Zixuan Demon Star, Master Iblis terhebat, Ziji. Kebencian antara Lu Ye dan Zixuan bahkan lebih besar daripada Chang Feng. Di galaksi Jade Cons, pasukan Zixuan dihancurkan, dan sebanyak 10 kultivator tingkat Raja Iblis terbunuh dalam pertempuran tersebut, menyebabkan seluruh Zixuan terluka. Setelah pertempuran itu, dia mendengar bahwa Zixuan sedang mencari informasi dan detail 9 prefektur, dan jelas tidak berniat menyerah, hanya karena penampilan 9 prefektur sebelumnya mereka tidak berani bertindak gegabah untuk saat ini. Ziji jelas mengetahui identitas Lu Ye, tapi dia tidak bertingkah aneh sama sekali. Sejak dia ditangkap, dia duduk diam di suatu tempat, memulihkan diri dalam diam. Semakin dia berperilaku seperti ini, Lu Ye semakin waspada.